oleh Pak Adi Ilham dan juga oleh saya sendiri ya. Tapi nanti mungkin yang lebih efektif untuk menyampaikan materi itu dari saya gitu ya. Jadi kebetulan untuk tahun lalu mata kuliah ini diampu oleh dosen dari teknik perminyakan ya, dari teknik perminyakan, cuman berhubung beliau sudah purna, jadi untuk mulai tahun ini mata kuliah teknik produksi migas akan dihandle sendiri oleh dosen teknik. Ya, kebetulan saya S1-nya juga di teknik perminyakan ya, kemudian juga setelah lulus sekitar 5 tahun saya juga bekerja di industri migas di bagian reservoir engineering dan juga teknik produksi. Jadi ya ada inilah ya, ada apa ya, cocoknya gitu untuk saya menyampaikan mata kuliah ini. Ya nanti kita belajar bersama, saya juga sambil refreshing apa yang pernah dulu saya dapatkan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan, ya mungkin kita sepakati beberapa hal, apa perlu saya infokan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kuliah sampai akhir semester nanti ya. Jadi berhubung semester genap ini perkuliahan masih dilaksanakan secara daring, jadi nanti untuk koordinasi kuliah akan kita lakukan via WhatsApp group ya yang sudah dibuat. Nanti minta tolong bagi yang belum bergabung diminta untuk bergabung agar koordinasinya lebih mudah. Kemudian berhubung sepadanya masih belum stabil ya, masih ada beberapa kendala. Kebetulan di sepada saya juga belum tersinkron untuk mata kuliah yang saya ampu. Jadi untuk sementara nanti kita komunikasinya ataupun juga penyampaian hal-hal terkait dengan perkuliahan ini akan disampaikan sementara di WhatsApp group. Ya, misalkan nanti ada pembagian materi, RPS ataupun juga textbook yang akan digunakan. Oke, kemudian untuk teknis perkuliahan nanti akan kita kombinasikan antara kuliah sinkron ya seperti ini dengan tatap muka ya dan juga asinkron. Tapi nah saya nggak tahu dari teman-teman ada yang sudah menerima bantuan kuota internet dari Kemdikbud atau belum gitu ya. Artinya kalau memang masih banyak yang belum menerima ya mungkin nanti untuk sinkronnya kita efektifkan lah ya. Kita kalau bisa tidak usah terlalu banyak. Nanti untuk materi-materi yang bisa kalian pelajari akan saya upload di Spada, baik itu berupa slide, textbooks ataupun juga video perkuliahan. Ya, nanti akan saya siapkan terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai materi yang akan dipelajari di minggu tersebut. Ya, itu teknisnya saya harapkan sebelum kalian masuk ke perkuliahan kalian sudah mempelajari dulu materi yang saya upload. Nah nanti biar sesi sinkronnya itu lebih efektif, ya lebih efektif. Tidak hanya saya ngomong sendiri, tidak ada yang mendengarkan ya nanti malah nggak efektif. Kalian juga habis kuota juga, saya juga habis waktu juga. Oke. Nah, nanti untuk sinkronnya kalau bisa saya harapkan itu diefektifkan untuk kegiatan diskusi, tanya jawab atau membahas problem atau persoalan yang terkait dengan materi yang disampaikan. Oke, kemudian juga untuk tugas-tugas nanti akan ada beberapa tugas ya, tugas terkait kuliah ini juga nanti akan di-upload di Spada ya, ini ongoing. Kemudian untuk presensi nanti setelah Spada sudah oke, kalian presensi di Spada ya, wajib diisi, nanti akan kita set waktunya ya. Nah, kemudian nih yang terkait dengan presensi. Terkait presensi ini saya harapkan ya kalian ini ya bukan konsisten. Kalian bertanggung jawab terhadap partisipasi kalian di kelas. Artinya jika kalian memang terkendala gangguan sinyalkah atau terkendala jaringan atau apapun ya, nanti pada saat saya presensikan kalian harus mengirimkan bukti bahwa kalian ada gangguan sinyal. Misalkan
di sini ada kendala, maka kalian harus kirimkan bukti ya. Kirimkan screenshot buktinya. Kirim screen di kendalanya. Ya, misalkan pas lagi kuliah jaringannya tidak ada. Nah, kalian di screenshot di HP, kemudian nanti kalian kirimkan ke saya. Kalau tidak ada bukti ini, nanti tidak saya isikan di Sepada untuk presensinya di kendala. Atau misalkan Sepadanya error, nah kalian screenshot di laptop kalian, kemudian kalian simpan dan dikirimkan ke saya pada saat kalian minta diisikan. Nanti jika ada bukti ini, baru saya absenkan. Kalau tidak ada, ya tidak saya absenkan. Oke, itu terkait dengan kegiatan teknis perkuliahan. Ada yang ingin ditanyakan terkait teknis perkuliahan? Ya, saya kira standar aja ya untuk teknis perkuliahan. Nah, kemudian terkait dengan nilai. Nah, ini nilai akhir ini saya mencoba untuk semester ini lebih transparan ya terkait dengan nilai yang nanti kalian dapatkan. Nah, tapi untuk porsinya ya sebenarnya standar saja. Di sini porsi untuk penilaian itu ada beberapa item. Yang pertama adalah partisipasi kelas. Nah, partisipasi kelas ini tidak hanya presensi, tapi juga keaktifan kalian di saat perkuliahan ya. Jadi partisipasi kelas itu di bawah sini ya. Jadi kalau kalian hanya hadir, maka nilai partisipasi kalian adalah 50%. 50% itu kalau dari skor akhir itu sekitar skornya mungkin sekitar 1,5 per pertemuan ya dari porsi ini. Nah, kalau di perkuliahan tersebut kalian inisiatif bertanya, maka nanti akan saya berikan skor partisipasi kelas 2. Kalau ada yang berinisiatif menjawab, misalkan ada teman yang bertanya nih, menanyakan suatu permasalahan, terus ada yang inisiatif menjawab, ya jawabannya juga jangan yang ngawur ya, tapi yang jawaban yang benar-benar kalian dari hasil kalian mempelajari materi. Nah, jika ada inisiatif untuk menjawab, ya itu akan saya berikan skornya. Ya. Nah, nanti ini sekalian saya tunjukkan untuk, nah bisa dilihat ya untuk ini ya tabel penilaian ya. Oke, jadi nanti di tiap pertemuan akan saya tulis seperti ini ya, dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai terakhir. Nah, kemudian nanti di tiap beberapa pertemuan akan ada tugas, baik itu berupa PR ataupun pop quiz ya. Pop quiz ini nanti misalkan pelaksananya kira-kira gini. Misalkan setelah 3 kali pertemuan, nanti pada saat di pertemuan keempat, ya di pertemuan keempat, nah kemudian di awal perkuliahan ya mungkin seperti tadi akan saya kirimkan soal ya seperti pretest tadi. Nah nanti soalnya kalian jawab secara online. Nah itu diselesaikan sebelum perkuliahan. Ya, nanti berupa pilihan ganda. Kemudian setelah 2 pertemuan ada tugas PR ya PR, kemudian pertemuan lagi dan ada PR. Nah, masing-masing ini sudah ada skornya nanti ada skornya ya. Ada skornya, kemudian terakhir nanti sebelum UAS akan saya buat sebuah tugas kelompok kelas project ya terkait dengan materi yang mencakup keseluruhan pembahasan yang ada di kuliah. Nah, ini di sini sudah saya tuliskan rumusnya nih ya. Jadi nanti tinggal saya isi skor keaktifannya berapa ya, skor keaktifan. Ini saya coba isi kalau misalkan kalian masuk terus ya absen terus, keaktifannya sudah 49 ya 50 lah. Nah, nanti kalau kalian aktif di kelas bertanya, menjawab, diskusi, ada skor keaktifan yang akan saya tambahkan di masing-masing pertemuan tersebut. Ya.
Nah, skor keaktifan maksimal 100. Ya, dan untuk tugasnya kan ini ada kuis 2 kali, kemudian tugas PR ada 3 kali. Ya, jadi ada 5 tugas dan kelas project. Nah, itu ada bobotnya untuk kelas project itu adalah 25% dari total tugas. Nah, sisanya yang 70%-nya itu dari PR dan kuis tadi. Ya, ini rumusnya seperti ini. Nanti saya usahakan setiap setelah pemberian PR langsung saya usahakan untuk langsung dikoreksi sehingga langsung bisa ketahuan nanti skor kalian udah berapa ya. Nah, kemudian untuk UTS dan UAS di sini ya. Nah, ini nanti skor akhir tinggal dikalikan antara skor dengan porsinya. Nah, di sini keaktifan atau partisipasi kelas 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Ya, ini defaultnya seperti ini. Nanti di akhirnya kalaupun ada kebijakan perubahan ya nanti kita lihat nanti. Ya, ini di sini kemudian skor akhirnya sekian, kemudian ini adalah nilai akhir. Ya, batas nilai untuk A standarnya di peraturan akademik adalah 81, B plus 76, B 66 dan seterusnya. Oke, itu adalah untuk nilai ya, untuk penilaian di mata kuliah dan komponen-komponennya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini yang sudah gabung 37. Peserta kelas ini tadi ada 41 ya, berarti 5 belum bergabung. Oke, jangan lupa untuk presensi. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan materi. Nah, materi ini saya share untuk RPS-nya. Nah, oke. Oke, ada yang bertanya terkait dengan kontrak perkuliahan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Jadi ini adalah kira-kira materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya, jadi ini adalah RPS-nya nanti akan saya share ke kalian. Jadi topik yang akan kita pelajari atau materinya itu kita bagi menjadi 8 bab. Ya. 8 bab itu pertama pendahuluan, ya, pendahuluan kontrak kuliah dan juga nanti terkait dengan pendahuluan pengenalan mengenai industri migas. Di sini saya siapkan materi tentang life cycle lapangan migas. Ya, bagaimana suatu lapangan migas itu mulai dari pembentukannya, kemudian proses eksplorasi atau pencarian, kemudian eksploitasi hingga lapangan tersebut ditinggalkan. Setelah itu maka masuk setelah penjelasan tentang life cycle lapangan migas, kemudian masuk ke pengertian tentang sistem produksi migas. Ya, sistem produksi migas. Bagaimana cadangan migas itu diproduksikan, apa saja yang diperlukan, apa saja hal yang perlu dianalisa, bagaimana mengoptimalkan suatu proses produksi, ya, sistem produksi itu terdiri dari apa saja akan kita jelaskan di sini. Kemudian setelah itu kita akan masuk lebih detail ke masing-masing komponen dari sistem produksi migas, ya. Jadi di sini adalah komponen sistem produksi. Jadi di pertemuan awal itu adalah penjelasan secara umum, secara kualitatif. Maka di sini nanti kita akan masuk ke penjelasan yang lebih detail komponen dari sistem produksi. Ya. Nah, di sini akan kita jelaskan mulai dari sistem di reservoirnya. Ya, tadi ada yang jawab reservoir, betul atau enggak tuh? Ada pertanyaan tentang reservoir ya kemudian.
mulai dari bagaimana perilaku aliran, ya, karena kalau kita memproduksi migas maka kita akan berurusan dengan fluida. Nah, fluida itu karakternya adalah mengalir. Ya. Mengalir, bagaimana fluida itu mengalir di reservoir. Tadi kan reservoir itu batuan pori. Bagaimana sifat atau karakteristik aliran fluida di media perfori. Ya, nanti kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi. Kemudian di reservoir, kemudian masuk ke sumur migas, ya, ke sumur produksi. Sumur produksi adalah suatu media alir dari reservoir di bawah tanah, di dasar sumur sampai ke permukaan, yang berfungsi untuk mengalirkan minyak dan gas dari reservoir permukaan. Bagaimana perilaku dari aliran di dalam sumur? Apa saja faktor yang mempengaruhi? Ya, bagaimana pengaruh dari karakteristik fluidanya dan lain sebagainya kita akan pelajari di pertemuan di bab keempat. Nah, kemudian kesimpulan ataupun penggabungan dari kita mempelajari sistem produksi ini adalah yang disebut dengan nama analisis nodal, ya, yaitu suatu metode untuk menentukan kapasitas produksi yang optimum dari suatu sumur migas dengan memperhatikan kinerja aliran di reservoir dan juga di sumur produksinya. Ya, jadi dengan metode ini akan kita gunakan untuk menentukan kapasitas produksi sumur migas. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian fasilitas pengolahan migas. Nah, karena untuk yang keenam itu sudah ada mata kuliah khusus, ya, yaitu fasilitas produksi migas. Ya, jadi di sini nanti hanya sifatnya overview saja secara sekilas. Ya, fasilitas apa saja yang ada di usaha hulu migas. Jadi nanti kita tidak akan membicarakan tentang menara destilasi, tentang misalkan stripper ataupun peralatan lain yang biasa di penggilangan. Kita akan membahas peralatan yang hanya di lapangan migas. Kemudian kita akan membahas tentang metode pengangkatan buatan. Pengangkatan buatan itu adalah metode untuk membantu produksi di suatu sumur migas ketika migas itu tidak bisa mengalir secara alami. Nanti akan kita jelaskan metodenya apa saja. Nah, kemudian terakhir adalah kita akan review mengenai problem-problem terkait dengan produksi di sumur migas dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Nah, ini untuk sumber pustakanya, ada textbooknya ada 3. Nanti saya share PDF-nya. Oke, kemudian sebentar. Oke, terus untuk detailnya di sini nanti bisa kalian baca materinya kira-kira apa yang akan disampaikan. Di pertemuan 1-2 kita akan membahas tentang life cycle di 2 pertemuan. Nanti kita akan bahas sekilas, ya, untuk referensinya bisa kalian lihat. Kemudian di sini untuk sistem produksi migas kita akan overview tentang tadi, ya. Nah, nanti setelah bab 1-2 selesai kita akan buat pop quiz. Metodenya seperti tadi menggunakan Google Form, ya. Di sini kemudian di sini adalah materi reservoir deliverability, ya, untuk melihat bagaimana aliran fluida di reservoir. Nanti ada PR juga di sini, ya. Oke, ini salah. Ini 2 kali harusnya, nanti saya. Kemudian setelah itu wellbore performance, aliran di sumur, setelah itu UTS. Setelah UTS kita akan membahas nodal, ya, nodal analisis, bagaimana nanti menyelesaikannya secara grafis dan juga secara matematis. Kemudian 11 adalah fasilitas pengolahan permukaan. Kemudian pertemuan 12-13 adalah artificial lift atau metode pengangkatan buatan. Terakhir adalah problem produksi dan penyelesaiannya. Dan terakhir nanti ada case study. Case study nanti
kita berikan, kita bagi menjadi beberapa kelompok ya untuk mahasiswanya, nanti diselesaikan secara berkelompok. Kemudian untuk case study-nya nanti kita carikan dari paper ya, untuk menyelesaikan permasalahan produksinya. Oke, itu adalah materi yang akan disampaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga materinya? Bentar. Di sini. Ini pada on semua kan ya? Enggak, On, Pak. On ya. On, Pak. Tinggal On, Pak. On, Pak. Ya. On, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya nanti kalian baca sendiri untuk materinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi awal, ya materi tentang life cycle migas, saya akan coba lihat ini, ya tadi pretestnya ya. Pretestnya yang memberikan respon hanya 35. Ini siapa ya? Enggak. Atau ada yang di grup belum ada 41 ya? Masih ada yang belum gabung ya? Halo? Sudah 41, Pak. Tapi 41? artinya sama Bapak. Oh, artinya ada 40 ya, cuman ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lihat skornya lumayan, rata-rata ada di 80 ya. Oh, ada yang 100. Yang 100 mungkin yang sudah pernah ngambil ya, Oke, kita lihat satu persatu. Nah, di sini pengertian dari reservoir ya, reservoir tulisannya reservoir, bacanya reservoir, ini dari bahasa Prancis. Ya, betul. Jadi reservoir itu adalah batuan berpori tempat terakumulasinya migas di dalam bumi. Ya, jadi kalau kalian nanti ngobrol atau diskusi dengan anak-anak TM, ya, mereka bilang tentang reservoir, yang dimaksud yaitu, jadi minyak itu di dalam bumi itu tidak tersimpan di dalam tangki atau di dalam kolam ya atau di dalam danau apapun, tapi dia tersimpannya di antara pori-pori batuan. Ya, jadi batuan itu ada yang memiliki pori karena dia tersusun dari butiran-butiran kecil. Nah, di antara butir-butir itu ada porinya. Nah, disitulah letak migas itu terakumulasi, baik itu berupa minyak yang fasenya cair atau berupa natural gas, gas alam yang berfasa gas. Oke, kemudian yang kedua, satuan yang lazim digunakan menyatakan produksi. Ya, produksi itu satuannya adalah laju. Ya, yang kalau kita di industri migas mengatakan produksi, yang dimaksud adalah laju produksi, bukan jumlah yang berproduksi. Kalau jumlah yang diproduksikan itu istilahnya adalah recovery, ya, bukan produksi. Kalau produksi itu pasti kaitannya dengan laju, berapa kuantiti per waktu. Nah, yang lazim digunakan adalah dengan volume, ya, yaitu barrel. Kenapa barrel? Karena industri migas itu dimulai di US, di Amerika ya. Di sana saat penggunaan satuannya sangat tidak konsisten, ya. Pakainya satuan ya, engineering unit ya. Untuk panjang pakai feet, pakai inch, ya. Kemudian pakai, kalau yang panjang banget pakai mile, ya. Dan untuk volume pakai barrel, pakai galon. Nah, itu konversinya pun tidak konsisten. Tapi ya kita ikutin saja karena industri yang mulai dari sana, textbook-nya juga ya banyak nulis orang sana. Ya, jadi kalau nanti kita membicarakan di kuliah ini tentang produksi, makanya dimaksud adalah laju produksi, bukan jumlah kumulatif yang diproduksi. Oke, secara alami laju produksi minyak dari reservoir ya, oke, sebagian besar jawab betul, selalu menurun terhadap waktu ya. Jadi kenapa selalu menurun? Karena pertama, migas itu adalah sumber daya yang non renewable, tak terbarukan. Artinya pada saat cadangannya itu makin berkurang, maka laju yang diberikan pun akan semakin berkurang. Ya, terus kedua, migas itu terakumulasi di dalam
batuan. Pada saat migas itu diambil, maka tekanan dari bawah itu akan semakin berkurang, sehingga lama-kelamaan secara alami ya, tanpa misalkan sumur itu udah kita jaga semaksimal mungkin ya, mesin-mesin untuk produksinya kita jaga semaksimal mungkin, tapi tetap secara natural yang namanya produksi migas itu akan turun ya, kecuali jika ditemukan cadangan yang baru bisa ada kenaikan. Jadi secara natural akan. Bagaimana migas itu ditambang? Ya, ada yang jawab tambang terbuka. Enggak, menggunakan sumur bor. Kenapa menggunakan sumur? Karena ini adalah metode yang paling memungkinkan ya. Pertama, karena cadangannya merupakan fluida, yang merupakan zat alir yang bisa mengalir. Sehingga untuk mengalirkan cukup dengan pipa ya. Beda kalau yang akan kita ambil adalah zat padat seperti ditambang, maka harus menggunakan metode tambang terbuka ataupun tambang bawahan. Terus kedua ya karena kedalaman dari akumulasinya itu sangat dalam, kadang hingga berapa kilo di bawah tanah. Apakah yang dimaksud dengan eksplorasi migas? Ya, kalau disebut eksplorasi maka eksplor ya, pencarian cadangan migas dengan metode tertentu yang nanti akan kita jelaskan. Terus migas bisa mengalir secara alami sehingga menggunakan pompa untuk migas bisa mengalir secara alami di dalam sumur sehingga penggunaan pompa itu tidak diperlukan. Nah ini yang betul adalah yang C. Pernyataan yang satu betul bisa mengalir secara alami. Tetapi tidak diperlukan penggunaan pompa salah karena pada saat tekanan hidrostatik di dalam sumur itu lebih besar daripada tekanan yang disediakan oleh reservoir, maka secara alami sumur itu tidak akan mengalir. Tetapi jika dibantu dengan pengangkatan buatan dengan artificial lift ya, misalkan dengan pompa ataupun dengan gas lift ataupun metode lainnya, maka sumur itu akan bisa mengalir. Oke, kemudian pengertian cubing ya. Cubing itu adalah ya pipa yang dipasang di dalam sumur untuk mengalirkan migas. Jadi cubing itu, jadi di dalam dunia perminyakan itu bentuknya berupa pipa, tetapi namanya lain-lain tergantung dari fungsinya. Ya, untuk ngebor pipa juga, tapi sebutannya drill pipe. Untuk produksi pipa juga, tapi namanya cubing. Ya, dan lain sebagainya. Untuk memproduksi tapi di permukaan namanya flow line. Ya. Bentuknya sama-sama pipa. Kemudian sumur yang memproduksi migas memiliki gradien tekanan yang lebih besar dibanding memproduksikan minyak memiliki gradien tekanan yang lebih besar dibandingkan sumur yang memproduksi gas. Ini karena densitas minyak lebih besar. Betul, ya. Jadi berdasarkan kalau kalian pernah belajar mekanika fluida, maka salah satu yang mempengaruhi untuk aliran di dalam pipa adalah hidrostatiknya. Karena densitas minyak lebih besar, maka gradien tekanannya akan lebih besar. Gradien hidrostatik. Kemudian apa fungsi vertikal separator? Ya, betul, memisahkan fasa fluida yang berproduksi. Ya, ini kalau separator sama lah dengan di teknik kimia. Kemudian berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian peroleh di mekanika fluida ya di semester 4. Ya, jadi nanti di mata kuliah ini kalian akan banyak menggunakan ilmu yang kalian peroleh di mekanika fluida ya. Ya, terutama hubungan terkait laju alir dengan perbedaan tekanan. Gradien tekanan itu kan kalian pelajari di mekanika fluida ya. Nah, itu akan sangat kalian banyak digunakan di sini. Ya. Oke, jadi faktor apa yang tidak mempengaruhi? Ya ini kecepatan fluida. Kalau diameter pasti mempengaruhi laju alir. Ya, laju alir dari suatu sumur akan mempengaruhi. Tekanan bawah sumur juga mempengaruhi. Kalau kecepatan kan itu dihitung belakangan. Ya, dengan laju alir tertentu, baru diameternya tertentu, baru kecepatannya itu dihitung. Oke, jadi ya kalau sebagai permulaan saya lihat ya sudah cukup lumayan lah, 80% sudah betul terkait dengan basic-basic. Nanti ini terkait dengan materi yang akan kita berikan. Ya, semoga dengan
pretest yang hasilnya baik ini nanti kalian lebih mudah untuk memahami materi yang akan disampaikan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke materi lain. Nggak ada. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Oke. Tadi mulai jam 1.40 ya. Bentar aja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke produksi migas itu sendiri, maka kita perlu berkenalan dulu dengan industri migas ya. Jadi nanti proses produksi itu letaknya di mana dan apa kaitannya dengan proses-proses yang lain. Jadi secara umum life cycle ataupun siklus dari suatu lapangan migas itu diawali dengan pertama tentu pembentukan migas ya di sini ya, generation ya, generation ya, pembentukan cadangan migas di bagian awal. Ketika cadangan itu sudah terproduksi dan seperti kita tahu kalau kalian pernah baca di artikel ataupun lihat di video di YouTube, namanya migas itu pembentukannya tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tetapi ordernya jutaan tahun. Ya, makanya karena sebenarnya prosesnya berlangsung terus nih, reaksi kimianya yang menyebabkan migas itu terbentuk itu selalu berlangsung sampai sekarang pun mungkin masih berlangsung. Tetapi karena ordernya jutaan tahun, kalau yang akumulasi migas yang sudah terbentuk misalkan jutaan tahun yang lalu itu dihabiskan sekarang, maka yang ada sekarang baru akan bisa kalau itu habis, maka untuk ada lagi perlu waktu yang lama lagi. Makanya disebut dengan non-renewable. Nah, setelah akumulasi itu ada, karena lokasinya ada di bawah tanah, maka yang dilakukan berikutnya adalah kegiatan eksplorasi, pencarian di mana akumulasi migas itu ada. Ya. Nanti proses pencarian itu menggunakan metode-metode. Biasanya yang di sini adalah geofisika dan geologi ya, atau disebut sebagai GNG istilahnya. Ya, dengan dasar keilmuan mereka, dengan teknik-teknik yang mereka miliki, mereka bisa memperkirakan, tidak memastikan, tetapi memperkirakan di mana akumulasi migas itu berada. Ya. Nah, setelah perkiraan itu diberikan, ya orang GNG itu punya, saya kayaknya nih kalau di Jogja ini berdasarkan konsep geologi yang saya punya, kemudian berdasarkan data-data pengukuran yang saya lakukan, kayaknya di daerah Condong Catur itu ada akumulasi gas. Buktinya ini disebutkan di laporan. Nah, apapun yang dikatakan oleh GNG belum bisa dipercaya 100% sampai ke tahap discovery atau pembuktian. Membuktikannya gimana? Ya dengan cara dibor, dipastikan apakah di titik atau lokasi yang disebut diperkirakan ada akumulasi migas beneran ada atau tidak. Ya, yaitu dengan cara pengeboran eksplorasi. Ya. Nah, tahap discovery ini jika ditemukan, jika terbukti, namanya discovery. Nah, jika tidak terbukti, namanya istilahnya dry hole. Dry hole ini jika tidak terbukti. Jadi setelah orang geologi dan geofisika melakukan survei, melakukan banyak studi, melakukan pengukuran, interpretasi, dan lain sebagainya, mereka menyajikan suatu perkiraan ataupun suatu laporan. Di sini kemungkinan besar ada cadangan. Ternyata setelah dibuktikan nggak ada, ya dibor nggak ada minyaknya, adanya isinya air. Ya udah masuk ke dry hole. Nah sampai di sini balik lagi ke eksplorasi lagi, cari di tempat lain. Ya. Nah jika terbukti ada, maka masuk ke namanya appraisal. Appraisal itu adalah dari cadangan yang ditemukan itu dilakukan assessment atau penilaian atau assessment ya. Penilaian seberapa besar cadangan yang saya punya. Kalau di tahap sini kan baru jawabannya adalah
ada dan tidak ada ya. Ada atau tidak ada? Tidak ada. Nah, kalau di sini pertanyaannya adalah ekonomis atau tidak ekonomis? Atau tidak? Nah, kenapa? Karena namanya migas itu kan bisnis ya. Namanya bisnis itu pasti cari yang menguntungkan. Apalagi namanya bisnis migas ya. Migas itu adalah high risk, high revenue. High cost, high revenue. High revenue. Jadi resikonya besar, biayanya besar, modalnya besar, tetapi kalau dapatnya besar juga. Ya, jadi ini adalah bisnis yang gamblingnya cukup besar. Sehingga appraisal ini menjadi penentu apakah untuk misalkan jika lapangan ini diproduksikan, ya diproduksikan artinya berarti nanti akan diperlukan kegiatan pengeboran, ya, diperlukan kegiatan pembangunan fasilitas produksi, pembangunan jaringan pipa dan fasilitas pendukung lainnya, yang itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, apakah dengan modal yang akan dikeluarkan itu jumlah produksi yang ada itu atau jumlah cadangan, ya cadangan migas itu mencukupi atau tidak? Bisa untuk nutup biaya itu atau tidak? Nah, kalau secara hitung-hitungan ekonomi, ya dengan memperhitungkan risiko dan lain sebagainya, ternyata masih nutup, berarti di sini lanjut ke tahap berikutnya. Ya. Jika tidak nutup, ya karena faktor misalkan, wah sekarang harga minyak lagi turun nih. Kalau dengan harga minyak sekian, maka kayaknya nggak efektif kalau lapangan ini dikembangkan. Maka biasanya lapangannya disuspend dulu atau ditahan dulu gitu ya. Dibiarkan dulu menunggu situasi kondusif. Misalkan ketika harga minyak mulai naik, suasana perekonomian kondusif, maka ketika dikembangkan dia akan ekonomis. Jadi ekonomis tidaknya tuh faktornya sangat banyak, tidak hanya dari segi teknis lapangan migas itu sendiri. Oke, nah setelah setelah ekonomis maka masuk ke tahap development. Di sini tahap development ini adalah dilakukan pengeboran sumur development ya, pengeboran sumur. Jadi nanti dari appraisal kan di sini muncul namanya plan of development (PUD). Plan of development, berapa sumur yang harus dibor, kemudian fasilitas produksi apa yang akan digunakan. Abah sekarang mau tidur. Oke, sebentar. Setelah Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini development adalah pengeboran sumur, kemudian pembangunan fasilitas, ya, dan kegiatan produksi tentu saja. Nah, mata kuliah kita akan terkait di sini teknik produksi. Ya. Jadi posisinya bukan ketika kita membahas tentang teknik produksi migas, bukan pada saat minyak itu belum diketemukan, bukan pada saat minyak itu masih cadangan minyak itu masih diperkirakan ini mau diproduksi atau enggak ya, ini ekonomis atau tidak ya. Tetapi posisi teknik produksi migas itu adalah pada saat lapangan migas itu akan dikembangkan, akan diproduksikan. Ya, dengan sumur yang ada, berapa produksi yang paling efisien untuk sumur tersebut, berapa tekanan di sumur tersebut, itu di teknik produksi migas. Nah, jadi skop kita nanti akan di area sini, di bagian eksploitasi. Nah, setelah diproduksikan, tadi saya tanyakan apakah semakin lama semakin turun? Iya, secara natural semakin turun dengan faktor-faktor yang sangat banyak. Nah, setelah produksi turun, maka untuk mempertahankan produksi atau mempertahankan keekonomian suatu lapangan, maka masuk ke tahap further development.
Misalkan di sini ada IOR. Makanya kita ada kuliah teknologi IOR. Makanya posisinya udah agak di belakang dari life cycle dari industri migas. Makanya baiknya mengambil kuliah ini dulu baru teknologi IOR. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, jika sudah nggak bisa diapa-apain, lapangannya sudah habis, mau dengan metode apapun tetap produksinya kecil, maka masuk ke tahap abandonment. Jadi lapangannya ditinggalkan, tetapi ada nggak cuma ditinggalkan, ada site restoration. Jadi kondisi area lapangan migas itu dikembalikan sebagaimana sedia kala. Misalkan tadinya itu adalah hutan lindung, ya gimana dikondisikan biar jadi hutan lindung. Kalau tadinya adalah misalkan padang rumput atau apa juga berusaha dikembalikan. Oke, itu adalah life cycle untuk lapangan migas. Nanti untuk detailnya kita selama 2 pertemuan ini akan kita bahas satu persatu. Nah, oke ya, jadi pembahasan kita nanti di bagian upstream, kita tidak akan membahas di bagian downstream, di bagian refining ya. Jadi kita akan berurusan dengan crude oil. Kita tidak akan berurusan dengan oil yang sudah menjadi menjadi bahan bakar ataupun produk kimia lain. Oke, nah kita akan bahas satu persatu dari life cycle migas terkait dengan ya petroleum generation, ya bagaimana minyak itu terbentuk. Nah ini ya kalian perlu tahu juga ya, biar kok bisa sih ada lapangan minyak, apakah tiba-tiba betul ada lapangan minyak atau gimana prosesnya. Ya. Nah menurut orang geologi, suatu cadangan minyak atau lapangan minyak itu terbentuknya harus ada 3 faktor. Ya. Ada source rock atau istilahnya batuan induk. Batuan induk. Ya, ini adalah batuan sumber bahan organik yang nanti akan bereaksi menjadi menghasilkan hidrokarbon. Ya, batuan induk ini mengandung bahan organik. Bahan organik. Nah, dengan waktu dan kondisi yang tertentu, waktu yang sangat lama, maka bahan organik itu akan berubah menjadi hidrokarbon. Terjadi proses generation, pembentukan hidrokarbon. Nah, dari misalkan ini source rock ini, maka batuan induk dia perlu bermigrasi, perlu berpindah ke tempat lain. Kalau tetap di batuan induk tidak akan menjadi cadangan. Bermigrasi melewati batuan berpori. Ya, batuan berpori. Oke, ini melewati batuan berpori. Berpori ya seperti kita tahu kalau ada porinya berarti fluida bisa ngalir ya. Berpori. Nah, seperti kita tahu kalau di dalam di dalam lapisan batuan itu kan awalnya ada air ya. Di kondisi awal berisi air. Nah, karena air itu lebih berat daripada minyak, maka otomatis minyak itu cenderung mengalirnya ke atas ya. Minyak itu kan densitasnya lebih kecil daripada air. Maka minyaknya akan mengalir ke atas melalui batuan berpori ini. Terjadi proses migrasi. Nah, agar minyak yang bermigrasi itu terkumpul harus ada mekanisme jebakan atau trap mechanism sehingga terbentuk akumulasi. Ya. Nah, jika ketiga hal ini dipenuhi, ya kita nanti tahunya bisa terpenuhi atau enggak, ya kita dengarkan dari pendapatnya atau opininya orang geologi. Terpenuhi enggak semuanya ini? Oh, terpenuhi. Bisa jadi di situ ada akumulasi migas. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti migas itu dia akan terkumpul di suatu bentukan-bentukan tertentu. Ya, bentukan tertentu ini yang dicari oleh eksplorasi. Ya, bentukan tertentunya nanti ada kita jelaskan nanti. Ya. Nah, yang menjadi source rock, ya, menjadi batuan induk atau source rock itu adalah source rock atau batuan induk itu adalah batuan lempung. Kenapa batuan lempung itu berpotensi menjadi batuan induk yang jadi bahan baku
hidrokarbon karena dia banyak mengandung bahan organik, ya, banyak mengandung bahan organik. Nah, di permukaan batuan lempung bentukannya seperti ini. Nah, prinsipnya geologi apa saja yang bentukan apa saja yang ditemui di permukaan sebagai singkapan itu juga kemungkinan besar ada juga di bawah tanah. Ya, jadi kalau kita nemu ada bentuk batuan lempung di permukaan seperti ini, di bawah tanah ya bisa jadi ada juga bentukan seperti ini. Ya, ada batuan lempung. Nah, ini terbentuk dulunya terbentuk di suatu lingkungan pengendapan tertentu. Nah, yang dicari pertama adalah batuan induknya, gambarnya seperti ini. Nah, untuk migrasi kita perlu batuan yang berpori. Ya, ini untuk migrasi. Migration kita perlu batuan yang ada porinya. Nah, kalau kalian lihat dari jauh namanya batu pasir kelihatannya kayak gini ya, bulky, keras gitu ya. Tapi kalau lihat lebih dekat, ternyata batu pasir itu tersusun dari butir-butir. Ya. Butir-butir. Nah, kalau dulu saya diajarin di saya dulu pernah ambil kuliah biologi. Kalau butiran seperti ini, ya, butiran seperti ini kalau diperkecil, misalnya kita buat skema, dan saya punya butir-butir batuan ini ya. Nah, pasti ada di bagian sini, ada di antara butir itu ada celah-celah atau rongga-rongga. Ya. Yang mana rongga ini walaupun kita melihatnya itu sangat kecil, tapi itulah di situ terakumulasinya minyak ya, yang disebut sebagai pori. Disebut sebagai pori ya. Nah, inilah yang nanti secara secara perhitungan itu yang kita cari adalah porositas. Berapa sih fraksi pori yang ada di dalam batuan ini? Lambangnya V, porositas. Ya. Berapa fraksi pori dibandingkan terhadap batuan ini? Semakin besar porositas, berarti kemampuan batuan ini untuk bisa menampung migas itu akan semakin besar. Nah, ini yang dicari oleh explorer ya, eksplorasi. Nah, kemudian untuk trap mekanisme ya, atau bentukan batuan yang memungkinkan migas itu untuk terakumulasi. Tadi kan dasarnya yang penting minyak itu akan jadi yang saya diajarin di waktu geologi itu awalnya itu berisi air ya, isinya air. Jadi awalnya itu batuan itu ketika terendapkan dia diendapkan di lingkungan yang berair lah, di sungai, di bawah, di dasar laut, di dasar danau ya. Nah, pada saat terendapkan di bawah terus terbentuk lapisan-lapisan ya. Awalnya masih berisi air. Nah, pada saat tadi ada migas yang terbentuk, maka dengan densitas yang lebih kecil, migas itu akan cenderung mengalir ke atas. Nah, agar aliran ini tidak pergi lagi dan terkumpul, maka harus ada bentukan khusus. Bentukan khusus bisa berupa bentuk seperti ini. Ini namanya anticline ya. Anticline itu adalah bentuk cembung ke atas ya, seperti mangkok ditutup ya. Kalau mangkok ditutup itu ya, kalau kalian misalkan di dalam mangkok itu kalian isi gelembung udara, kan pasti udaranya akan terkumpul ya di bagian sini ya, di bagian sini dari mangkok. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain bentukan seperti ini, bisa juga berupa bentukan nih, fault atau patahan. Kenapa fault itu bisa menjadi suatu jebakan gitu ya, jebakan. Misalkan di sini adalah batu pasir nih, misalkan ini batu pasir ya, terus di sini batu lempung atau shale tadi ya, atau shale. Nah, karakteristik batu pasir dia mudah mengalirkan, mudah mengalir. Kalau batu lempung dia sulit mengalir. Kalau ini mudah mengalir, sandstone. Ini shale. Ini mudah mengalir.
mengalir, yang ini sulit mengalir. Ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, misalkan ada minyak yang datang, ya. Ketika dia sudah sampai ke sini, ini kan ketemu batas ya, ini batas ya. Dia tidak bisa pergi lagi kemana-mana, tidak bisa berdasarkan kemiringannya, dia tidak bisa pergi ke nyebrang ke sana. Kenapa? Karena di sini ketemu pembatas. Nah, ini bentukan seperti ini juga yang dicari oleh geologis. Ataupun juga bentukan namanya stratigrafi. Stratigrafi adalah ketika ada batuan berpasir seperti ini, ya, itu di sekelilingnya ini batuan lempung. Batuan lempung, tetapi yang terjadi karena pada saat batuan itu diendapkan. Ya, jadi karena proses pengendapannya maka terjadi bentukan seperti ini, maka ini juga yang dicari. Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya. Ini di sini kita punya batu pasir. Terus karena perbedaan pengendapannya di sini sudah ganti, batuannya sudah ganti. Nah, ini kalau kita lihat dimensinya ya, segini aja 500 meter, maka kita punya, bisa kalian bayangkan berapa cadangan minyak yang dimiliki. Kalau ini isinya minyak. Gitu ya. Jadi ya, makanya kalau berhasil ya akan sangat banyak yang bisa diperoleh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan generation? Silakan. Ingin bertanya, Pak. Ya, Pak. Alfa ya? Alfa. Pak, senang bertemu kembali dengan Pak Adit. Ya. Oke. Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kan saya kemarin juga sempat EOR ya, Pak ya. Ada kurva-kurva yang dipelajari berkaitan dengan laju produksi. Saya membaca jurnal itu, bagaimana ya Pak kurva yang ideal dalam suatu kurva yang ideal berkaitan dengan laju produksi dengan suatu seiring berjalannya waktu. Kan ada yang naik turun. Idealnya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau pertama gini, kalau produksi itu kan secara natural akan turun ya. Ya, secara natural ya, turun itu sudah betul, tidak mungkin dihindari. Nah, yang biasanya dikejar oleh kalau dari sisi produksi ya. Ini saya belum saya hapus dulu. Oke. Ya. Misalkan di sini adalah laju produksi ya, laju produksi, misalkan barrel per hari, per day. Ini ke sana adalah tahun ya, misalkan. Nah, di awal kita misalkan produksi di 100. Ya, 100. Nah, secara natural produksi itu dengan berjalannya waktu dia akan turun. Secara natural. Nah, kalau dari sisi orang teknik produksi, itu adalah menjaga agar penurunan produksi itu yang ngikutin natural. Seperti ini ya. Kalau dari sisi produksi, idealnya seperti ini. Kalau bisa penurunannya natural. Jangan sampai, misalkan secara natural itu seperti ini, oh ini trennya kayaknya seperti ini. Tiba-tiba di satu tahun tertentu dia drop. Ya, artinya slope-nya berganti nih. Nah, kalau ada seperti ini kan berarti ada kendala ataupun problem yang di luar natural ya. Ada hal lain yang menyebabkan kenapa produksi tiba-tiba menyimpang dari tren naturalnya. Kalau secara natural harusnya, kalau dari sini kan saya masih bisa nih harusnya berproduksi sampai 5 tahun lagi lah. Ya, kalau kita proyeksikan gini ya. Loh, kok tiba-tiba kenyataannya malah ke sini. Nah, disinilah tugasnya dari orang yang berkecimpung di teknik produksi. Apa? Pertama kita cari apa masalahnya. Ya 5W1H lah. 5W1H, apa masalahnya, ya, terus penyebabnya dan sebagainya. Setelah itu baru dicari tahu solusinya apa. Karena biasanya kalau ada penurunan produksi yang tidak normal, ya, katakan tidak normal, itu bisa jadi terkait dengan gangguan di sistem produksinya, bukan di reservoirnya. Kenapa? Karena di reservoir itu biasanya aliran itu berlangsung secara natural. Nah, ketika terjadi gangguan di sistem produksinya, ya kita cari tahu apakah
gangguannya itu di dasar sumurnya, ya, ataukah di dalam sumur, atau di permukaan, atau di mana. Nah, di situ nanti kita pelajari tentang nodal analisis dan di bab paling terakhir. Apa saja sih problem yang terkait dengan itu kalau dari sisi teknik produksi. Nah, kalau dari sisi orang reservoir, ketika produksinya sudah nyampe sini, nah ini ketika sampai ke batas ekonomis ya, maka mereka masih punya rencana. Ini masih bisa nih kita naikkan dengan suatu metode tertentu, ya. Misalkan diusulkan penambahan sumur, atau diusulkan injeksi air, ya, atau diusulkan metode EOA. Ya. Jadi kalau yang sifatnya dia bisa meningkatkan perolehan minyak secara total, itu ini di ranahnya kalau di TM ya, itu ranahnya orang reservoir. Adapun yang terkait dengan produksi saat ini secara existing itu ini ranahnya produksi, teknik produksi. Jadi kalau teknik produksi dia targetnya adalah kalau sudah ada tren natural, ya kalau bisa dijaga, ya, artinya dengan menjaga sistem produksi, jangan sampai tiba-tiba drop. Kalau drop harus dicari tahu. Gitu. Jadi perbedaan ya kira-kira kalau teknik produksi idealnya ya ini penurunannya adalah mengikuti natural. Oke ya. Baik, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan karena ini sudah waktunya sudah ini ya. Jadi untuk eksplorasi atau pencarian cadangan gas itu nanti ada beberapa pihak yang terkait. Yang paling penting sih GNG ya, geologi dan geofisis, dan ada beberapa metode yang digunakan. Nah, kalau orang geologi ketika mereka sedang melakukan eksplorasi, ya maka mereka akan menggunakan konsep geologi yang mereka pelajari dari apa yang mereka temui di permukaan, ya, bentukan dari suatu batuan, bentukan dari suatu struktur geologi seperti apa. Nah, konsep tersebut mereka bawa untuk memetakan apa yang ada di bawah tanah, ya. Dari konsep tersebut, ya, dengan konsep sistem petroleum system tadi yang ada 3 komponen ya, petroleum system tadi, source rock, kemudian migrasi dan trap, kemudian juga dari konsep lingkungan pengendapan, ya, karena reservoir atau cadangan minyak ini kebanyakan berlokasi di daerah yang banyak pengendapan atau banyak batuan sedimen. Maka orang geologi akan banyak mencari konsep tentang lingkungan pengendapan. Kemudian juga terkait dengan struktur. Ini terkait dengan bentukan trap tadi. Bentukan jebakan untuk terjadinya akumulasi. Dari konsep ini, ya, maka geologi akan memberikan suatu analisa apakah di daerah sini mungkin atau tidak untuk memiliki cadangan hidrokarbon. Nah, kemudian, ini kalau untuk cadangan basin, ya, jadi di Indonesia pun sudah dikatakan ada cekungan ya, basin atau cekungan. Basin itu adalah area yang di situ banyak ditemui batuan sedimen. Nah, detailnya seperti apa batuan sedimen, kalian ya kalau yang punya teman anak geologi silakan ditanyakan. Tapi nyarinya pokoknya di basin ini ya, disebut basin atau cekungan. Nah, makanya kenapa di Sumatera Selatan banyak lapan minyak, karena situ adalah daerah basin. Sama dengan di daerah Riau atau di daerah utara. Kalau di Jawa yang ada minyak itu di Jawa bagian utara. Ya, Jawa bagian utara. Karena itu adalah daerah basin, daerah pengendapan. Juga di Jawa bagian timur. Oke, nah itu dari geologi. Kemudian juga dari bukti yang ditemui di lapangan. Nah, paling penting adalah ini, yaitu rembesan minyak, oil seep atau rembesan minyak. Kalau di suatu daerah ada rembesan minyak, maka orang geologi menyebutnya di situ berarti proses
pembentukan migas itu terjadi. Cuman yang masih jadi pertanyaan ketika merembes, apakah sempat terakumulasi atau tidak? Atau jangan-jangan ketika sudah merembes karena sudah habis saking lamanya, sudah tidak terakumulasi lagi. Ya, jadi karena lapisan batuan ini suatu saat ada yang sampai ke permukaan menjadi bentuk outcrop atau singkapan, maka mungkin saja minyak yang terbentuk ini akan sampai ke permukaan. Nah, dari konsep geologi, dari bukti adanya rembesan minyak, ditambah dengan metode geofisika. Nah, ini jika kalian ada yang nanya, ada yang teman anak geofisika, kalian bisa nanya-nanya, terutama adalah metode seismik ya. Metode seismik ini metode yang ini kalau saya analogikan ini mirip dengan USG ya. Ya, ultrasonografi yang untuk melihat ibu hamil gitu ya. Jadi dengan menggunakan gelombang suara, maka pantulan gelombang suara itu nanti akan diolah datanya, ya, diolah datanya menjadi suatu gambar kira-kira di bawah tanah itu seperti apa sih bentukan lapisan batuannya. Ya. Nah, metodenya adalah di sini biasanya menggunakan bom atau eksplosif. Ya. Eksplosif di sini kan ada getaran. Nah, getaran ini akan mantul, ditangkap oleh receiver atau penangkap data di permukaan. Ya, kemudian pantulan dari gelombang tadi itu yang diinterpretasikan. Nah, seismik itu bisa di darat, bisa juga di laut. Kalau di laut menggunakan kapal seperti ini ya, kapal kemudian di sini diledakan, maka pantulannya akan ditangkap menggunakan receiver. Nah, data seismik mentahannya seperti ini data mentah ya. Mentahnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian langsung dikasih gambaran seperti ini, kalian apa ini kayak batik gitu ya, atau kayak kain sarung gitu. Tapi bagi orang geologi dengan konsep yang mereka miliki mulai dari tentang struktur, tentang lingkungan pendapat dan lain sebagainya, mereka akan muncul dengan gambar seperti ini, mereka muncul suatu interpretasi namanya ya. Di sini namanya interpretasi. Nah, dari interpretasi ini ya yang nanti dicari mana sih area-area yang kira-kira menjadi trap tadi, bentukan trap, bentukan jebakan. Ada enggak kira-kira di sini? Ya, misalkan di sini kayaknya sebelah sini nih. Ya, karena di sini adalah batuan beku, di sini adalah batu berpori, maka kalau ini terjadi pembentukan minyak, dia akan ngalir ke sini dan akan terakumulasi di sini. Nah, terus ketika sudah melihat bentukan seperti ini, langsung dilaporkan ke bosnya. Pak, ini di sini kayaknya berdasarkan data seismik, kemudian berdasarkan konsep pengendapan di situ, konsep struktur di situ, kayaknya mungkin di sini ada nih Pak. Karena saya lihat di sini ada tadi ini ada batuan lempung, kemudian ada batuan pasir. Kalau ini sudah jadi minyak, kayaknya akan terakumulasi di sini. Nah, itu kira-kira geologi akan memberikan data seperti itu, informasi seperti itu, baru nanti masuk ke tahap discovery. Nah, tahap discovery yang akan kita jelaskan nanti. Nah, kira-kira gambarannya mungkin bisa dilihat di video ini. Yes. Nah, langsung aja ke sini ya. Nah, kita lihat gambarannya. These unique high-energy fuels are non-renewable resources that took millions of years to form. About 2 billion years ago, marine organisms like algae and microscopic yang menjadi sumber bahan organik adalah died and settled on the ocean ini, floor. Plankton, Beneath other sediments in the ocean, organisme yang ada di yang ikut terendapkan, itulah yang menjadi sumber. Namanya kerogen adalah bahan organik. And pressure, kerogen gradually changes into oil. Dengan waktu, suhu dan tekanan, the whole process usually takes at least a million years. At the molecular level, oil and gas are hydrocarbons made up of hydrogen and carbon atoms.
The constant pressure and movement of the Earth's crust squeezes oil and gas through the pores or Ketika spaces. batuan itu semakin tertumpuk dengan endapan di atasnya, tekanannya semakin naik, itu akan mendesak minyak yang terbentuk. Often it is trapped beneath the surface by impermeable layers or rock structures, like faults and Nah, ini faults. disebut dengan trap, dengan jebakan. Within the crust, oil or gas deposits build up and form reservoirs. Nah, ini ya ketika akumulasi ini yang disebut like sebagai vast sponges reservoir. filled with oil and gas. They can be as large as a city. Nah, dimensinya To sangat find oil and gas besar ya. deposits, geologists use a number of different survey techniques, including seismic surveys, gravitational surveys, and geological mapping. Nah, ini Seismic seismik. surveys use reflected sound waves to produce a 3D view of the Earth's interior. New technologies, such as four-dimensional projections and sophisticated... Oke, nah kira-kira gambarannya seperti itu ya untuk materi hari ini. Mulai dari tadi kita review life cycle migas, kita masuk ke tahap sampai ke tahap eksplorasi. Ya, nanti untuk yang berikutnya ada discovery, kemudian appraisal, sampai nanti abandonment akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silakan. Selamat siang Pak Adit, izin bertanya Pak. Silakan. Siapa nih? Fadil ya? Ya Pak Fadil. Untuk kayak tadi ya misalkan trap, reservoir dan lain sebagainya itu tuh mereka terbentuknya secara alamiah atau dibentuk oleh manusia Pak? Reservoir. Tadi kalau udah dijelaskan, iya reservoir ataupun trap dan lain sebagainya tadi yang ada di ilustrasi Bapak gambarkan tadi itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi reservoir itu adalah ya ini perbedaan antara paradigma di FTI dengan di FTM ya. Di FTM itu sistemnya adalah sistem pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi sistem itu terbentuk di alam ya. Makanya mereka sifatnya adalah mempelajari sistem bukan mendesain sistem. Makanya terkadang kalau di FTM itu agak semi-semi apa ya? Bukan teknik juga sebenarnya kalau biologi. Karena mereka tidak mendesain sistem, mereka mempelajari sistem kemudian mengoptimalkan sistem yang ada ya. Makanya kenapa di reservoir itu pasti secara alami itu turun ya, karena di alam seperti itu. Beda dengan di pabrik kimia. Pabrik kimia bisa dijaga nih, oh ini targetnya selama 10 tahun produksinya sekian ratus ton per hari. Nah, itu bisa terjaga selama di maintain. Nah, adapun bentuk-bentuk seperti ini adalah terjadi secara alami dengan adanya. Jadi kalau kalian pernah melihat video di YouTube ataupun dulu di pelajaran geografi waktu SMA, itu kan bumi itu kan terbentuk dari lempeng ya, dan di bawah lempeng itu ada mantel yang sifatnya liquid. Nah, pergerakan mantel itu yang menyebabkan pergerakan kerak bumi. Nah, pergerakan kerak bumi yang besar itu kan secara kalau kita lihat secara lebih detail di bagian tertentu ada yang akan menerima efek. Kalau batuan yang tadinya awalnya itu adalah ini ya, misalkan batuan ini, batuan ini bisa jadi awalnya itu lurus, seperti kue lapis. Ya. Kemudian dengan adanya gaya dari kerak bumi gitu ya, yang saling subduksi dan lain sebagainya, maka akan terjadi perubahan bentuk. Perubahan bentuknya kalau sedikit mungkin dia hanya seperti ini ya, menjadi lipatan. Nah, kalau sudah melewati batas mekaniknya, bisa jadi lapisan batuan ini akan menjadi patah seperti ini. Menjadi fault atau patahan. Nah, terbentuknya patahan yang baru di bawah bumi itu yang biasanya kita rasakan sebagai gempa bumi. Ketika batuan itu melewati batas mekaniknya, tiba-tiba patah, gerak. Nah, itu di situ manifestasinya adalah terjadi gempa bumi. Jadi ini semua adalah sistem alam, nggak mungkin manusia bisa membuat seperti ini ya. Jadi itulah perbedaan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih Pak. Ya.
Ada lagi terkait materi atau terkait dengan penilaian, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanya lagi, jadi untuk nanti bisa kalian acu ke RPS-nya ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang life cycle migas. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan untuk tahap appraisal sampai nanti ke abandonment. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanya lagi untuk pertemuan sore hari ini saya cukupkan ya. Ya ini walaupun libur lebih baik tetap kuliah aja ya, daripada kalau kita ganti pun nanti diganti di hari Sabtu atau di malam hari. Jadi sama aja ya, mending tetap kuliah saja. Apalagi ini kuliah daring ya, enggak terlalu bermasalah. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanya lagi untuk pertemuan perdana ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah saya buat